Oke, halo saudara mahasiswa. Tidak terasa, sekarang kita memasuki ke minggu ketujuh untuk mata kuliah organisasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teknologi organisasi. Capaian pembelajarannya setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan teknologi organisasi perusahaan manufaktur, pengelompokan teknologi organisasi menurut Thomson, dan teknologi serta performansi organisasi, dan juga penelitian Aston. Jangan lupa di pertemuan ketujuh ini ada tugas terakhir, tugas ketiga. Jadi Anda silakan kerjakan tugasnya, kerjakan juga diskusinya dan juga latihan soalnya. Saya akan share apa namanya eh, video pengantar untuk kali ini ya. Mohon disimak dengan baik. Oke, teknologi organisasi. Oke, teknologi organisasi. Perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan manufaktur sendiri ada tiga tipe jenis teknologi produksi menurut Woodward. Yang pertama jenis satu itu pembuatan produk tunggal atau dalam kelompok ukuran kecil. Yang jenis dua itu produksi massal atau dalam kelompok ukuran besar. Nah, yang ketiga itu produksi menurut proses. Nah, di sini kalau kalian lihat gitu ya, klasifikasi jenis teknologinya, contohnya di sini pembuatan unit produk sederhana menurut pesanan atau job order, ini kategorinya sebagai jenis satu pembuatan produk tunggal gitu ya. Nah, kalau pembuatan berupa komponen dalam ukuran besar dan komponen merupakan bagian dari berbagai jenis produk yang berbeda, nah ini bisa apa namanya tuh kategorinya dari mulai jenis satu maupun jenis dua yaitu massal. Lihat dulu nih, dia bilang kelompok yang berukuran besar. Jadi kan lihat komponen dalam kelompok nih ukuran besar gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau ukurannya besar berarti kategorinya jenis dua nih. Nah, tapi kalau pembuatan tunggal atau dalam kelompok gitu ya, pembuatannya satu nih. Nah, maka ini masuknya ke jenis satu. Nah, itu ya ini ada irisan-irisannya kalian perhatikan di apa pernyataannya. Perusahaan non-manufaktur. Thomson mengelompokkan teknologi organisasi itu menjadi tiga jenis, yaitu teknologi perantara atau mediating teknologi, teknologi rangkaian panjang atau long life teknologi, dan teknologi intensif atau intensif teknologi gitu ya. Teknologi perantara di sini organisasi ini sebagai perantara, artinya mediator untuk klien dan juga klien lainnya gitu. Nah, kalau yang rangkaian si teknologi ini, si organisasi ini ikut serta di dalamnya sehingga dia ikut apa namanya itu membantu si klien yang di sini menjadi apa namanya itu bagian gitu ya dan menghantarkan ke si kliennya. Teknologi intensif. Nah, di sini organisasi ini yang memang yang mengelolanya secara intensif untuk ke si klien. Penelitian Aston. Tiga variabel utama aliran kegiatan kerja organisasi. Pertama ada otomatisasi peralatan atau automation of equipment. Yang kedua fleksibilitas aliran kegiatan atau local rigidity. Yang ketiga ketelitian evaluasi proses atau specificity of evaluation. Nah, gitu. Jadi nanti kalian tolong ini cari tahu ya tiga ini. Oke. Bagian-bagian di organisasi gitu ya, kalau Anda lihat ini sisi variasi, sisi kemudahannya. Kalau semakin tinggi kemudahannya dan variasinya semakin tinggi, maka teknologinya lihat. Disebutnya teknologi rutin. Jadi mesin operatornya, salesman-nya semuanya itu dikelola. Kalau semakin rendah kemudahannya dan variasinya juga semakin rendah, variasinya ke sini semakin tinggi, yang ini semakin rendah gitu ya. Nah, ini teknologi non rutin gitu. Ini rendah harusnya gitu ya. Seperti itu. Nanti ini rendah kalau misalkan ini non rutin, ini yang tinggi ini rutin gitu ya. Dua dimensi kegiatan kerja yang memiliki relevansi terhadap struktur maupun kegiatan organisasi menurut Barrow. Pertama, variasi tugasnya. Dan yang kedua, kemudian analisisnya. Nanti kalian cari tentang task variety dan analyzability. Terus,
jenis-jenis teknologi ada 4 yang menurut Taro. Teknologi rutin, non rutin itu juga sama ya. Nanti kalian jelaskan gitu ya. Nah, imperatif teknologi, teknologi saling ketergantungan. Ini mengumpulkan nih bahwa ini mengumpul. Jadi semuanya tergantung ke sini, keempat. Ada juga yang sekuensial, artinya ini nomor 2 nih, teknologi ini bergantung ini, yang tiga bergantung kedua. Ada juga yang saling ketergantungan bolak-balik, yang ini juga tergantung dari sini, yang ini juga bisa tergantung dari sini gitu, ataupun semuanya. Nah, itu yang jenis ketergantungan menurut Thomson. Ya. Yang tadi ya mengumpul gitu ya, ketergantungan berurutan atau sekuensial dan ketergantungan bolak-balik. Nah, pengaruhnya gitu ya. Kalau mengumpul nih koordinasinya rendah, jenis koordinasinya standar dan prioritasnya rendah. Kalau berurutan ini sedang, tuntutan koordinasinya dan pengambilan putusannya, jenis koordinasinya terencana, rencana dan prioritasnya redang. Nah, kalau bolak-balik ini pasti koordinasinya harus tinggi, ya, prioritasnya juga tinggi. Penyesuaiannya juga harus antar unit. Nah, teknik koordinasi yang digunakan kalau bolak-balik nih, pertemuan jadwal yang tidak dijadwalkan sebelumnya gitu ya, penyelesaiannya bersama-sama nih. Kalau perurutan yang dijadwalkan sebelumnya vertikal ini harus terencana gitu ya. Yang mengumpul juga harus rencananya jelas dan peraturannya seperti apa gitu ya, seperti itu. Nah, itu untuk materi pengantarnya. Tolong kalian baca lagi gitu, cari tahu lagi di buku sumbernya, biar baca, biar paham. Setelah itu kerjakan tugasnya dan kerjakan juga diskusinya serta latihan soal. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.